Saudara, banyak masalah di dunia ini karena apa? Orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, tidak mau menyelesaikan masalah, tetapi menyalahkan orang lain. Para suami yang harusnya tanggung jawab mendidik anak-anaknya, kepala keluarga, para ayah yang seharusnya mendidik anak-anaknya jalan Tuhan, dia serahkan kepada istrinya. Ibu-ibu yang seharusnya merawat anaknya dengan baik, beri waktu lebih banyak untuk anak-anaknya, tidak lakukan tanggung jawabnya. Ketika terjadi masalah, sibuk cari siapa yang salah. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal pertama dan hal terutama yang membuat kita menjadi bahagia, yang membuat kita merasa bernilai dalam hidup kita, yang membuat kita bisa bersuka cita, dimulai dalam keluarga. Ada 3 hubungan terpenting dalam hidup manusia. Ketika orang lahir, dia punya 3 hubungan terpenting. Yang pertama, aku, orang tuaku, dan Tuhan. Ini 3 hubungan yang saling terkait. Ketika anak lahir, anak itu langsung terhubung dengan siapa? Dengan orang tuanya. Dan ketika dia terhubung dengan orang tuanya, rancangan Tuhan sebenarnya, Tuhan sedang merancang supaya anak itu terhubung dengan dirinya. Kalau kita baca misalnya Efesus, di Efesus katakan, ayah itu seperti Yesus, sementara istri itu seperti jemaat. Hubungan suami istri itu memancarkan hubungan Tuhan dan jemaatnya. Sebuah hubungan yang kudus, sebuah hubungan yang didasarkan kasih dan kebenaran. Ketika seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, dia sebenarnya bisa langsung lihat Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Dan hubungan dengan orang tua dan dengan Tuhan ini membentuk identitasnya. Identitas seseorang itu dibentuk pertama kali bagaimana pengalamannya dengan orang tua. Dan yang kedua dengan Tuhan. Cuma problemnya biasanya hubungannya dengan orang tua ini yang cenderung jadi menyakiti dan rusak. Dengan Tuhan itu tetap penyembuhannya. Tetapi ketika dengan Tuhan sembuh, dengan orang tua enggak sembuh, akan terulang terus. Jatuh bangun di area yang sama, lukanya. Jadi 3 hubungan ini penting ya. Dengan aku akhirnya kita bisa melihat diri kita dengan cara yang benar sebagaimana Tuhan rancang. Slide selanjutnya. Hubungan itu membentuk identitas. Apa yang membentuk identitas kita? Bukan pengetahuan. Kita boleh ikut seminar-seminar karakter. Kita boleh ikut seminar-seminar apapun. Tetapi sebenarnya yang membentuk identitas kita adalah kita punya hubungan dengan siapa. Kita terkoneksi dengan siapa. Itu yang membentuk identitas diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita itu sangat tergantung dengan hubungan. Kita punya hubungan dengan siapa. Kalau kita punya pengalaman yang buruk, hubungan kita dengan orang tua buruk, maka orang itu cenderung identitasnya jadi sempat rusak sebelum dia dipulihkan dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau ingin anak-anakmu nanti menjadi dewasa, mereka tidak menyakitimu, tidak membuatmu marah, tidak melakukan yang justru sebaliknya yang kau harapkan, maka kita sebagai orang tua harus benar-benar memberi perhatian jangan sampai anak kita terluka dengan kita dan kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Banyak orang tua berpikir orang tua yang baik. Banyak orang tua berpikir dia tidak ada masalah apa-apa. Tetapi ketika kita tanya kepada anak-anak kecil kita, ternyata banyak yang sakit hati dan marah dengan orang tuanya. Kita akan lihat firman Tuhan, bercermin dari firman Tuhan, mungkin kita merasa keluarga yang sudah baik, mungkin keluarga kita enggak sakit, mungkin kita menjadi orang tua yang sudah ideal, mungkin kita merasa sudah membangun keluarga, suasana keluarga kita oke-oke saja. Mari kita lihat dari Alkitab. Bercermin pada firman Tuhan dan kita lihat keluarga pertama, kapan keluarga pertama itu rusak. Kalau kita mau melihat kerusakan keluarga pertama, kita buka Kejadian
dari Kejadian kita akan melihat bagaimana sebuah keluarga itu menjadi rusak. Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudara, identitas Adam dan Hawa itu luar biasa. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, sebenarnya tidak ada kebutuhan manusia sejak lahir itu yang utama dua. Dikasihi dan diterima. Jadi kasih dan penerimaan itu kebutuhan dasar setiap orang ketika lahir. Dia ingin dikasihi dan yakin bahwa dia diterima. Itu kebutuhan emosional yang paling mendasar. Ketika seorang anak lahir tidak merasakan dapat kasih, tidak merasa diterima, bermasalah. Sangat bermasalah. Kebutuhan itu sebenarnya belum jadi kebutuhan karena sudah melekat dalam kehidupan Adam dan Hawa karena dia hubungannya dengan Tuhan itu menyatu. Bukan menjadi sebuah kebutuhan karena itu sudah jadi identitas mereka. Tidak ada problem dengan soal kasih dan penerimaan. Tetapi begitu hubungan mereka rusak ketika Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri dan akhirnya hubungannya dengan Tuhan rusak, maka kasih dan penerimaan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dikejar, yang harus terpuaskan. Dan sayangnya keluarga yang Tuhan ingin setiap orang bisa terpenuhi kebutuhan itu, juga banyak yang tidak memenuhi dengan baik karena banyak keluarga, bahkan saya bisa pastikan hampir semua kita itu tumbuh dalam keluarga yang disfungsi. Disfungsi. Slide-nya tolong. Kalau kita baca tadi kan, disfungsi itu kan mulai terlihat apa? Slide selanjutnya. Disfungsi itu terlihat apa? Siapa seharusnya yang jadi pemimpin? Siapa yang dirancang Tuhan jadi kepala keluarga? Siapa? Bapak Ibu, yang jadi kepala keluarga siapa? Suami. Tetapi kalau kita lihat di ayat tadi, yang jadi kepala, yang memimpin siapa? Siapa yang memimpin? Ibu-ibu, siapa yang memimpin di situ ya? Ya. Bukan berarti ibu-ibu wanita itu lebih pintar berbuat dosa, enggak. Tetapi dalam konteks keluarga, ini berarti kan ada disfungsi ini. Seharusnya Hawa ketika dapat bujukan, dapat penawaran, kan ada sales masuk rumah, tawarkan barang. Padahal sudah putuskan dengan suaminya, ingat itu bos besar bilang, jangan beli barang ini ya, semua aku cukupilah, yang ini jangan. Kemudian ada sales masuk ini, namanya si ular, masuk. Kemudian bujuk Bu Hawa. Bu Hawa mestinya konsultasi dulu dengan suaminya. Tidak buat keputusan sendiri. Tetapi dia buat keputusan sendiri untuk sesuatu yang sangat penting bagi keluarganya. Bagi masa depannya.
Begitu dia sudah terlanjur beli, suaminya datang. Papa, aku beli ini nih, mahal sih, tetapi bagus kok. Suaminya kaget. Astagfirullahaladzim, Mama, kenapa beli? Kan enggak, ini dilarang oleh bos besar ini, enggak boleh ini. Enggak kok, nyatanya aman-aman saja kok. Seharusnya dia sebagai kepala keluarga langsung berkata, aku tidak mau menikmati apa yang haram ini. Kan haram, enggak berkenan kepada Tuhan kan. Tetapi suaminya tetap makan tuh. Akhirnya dia dipimpin oleh istrinya. Hubungan rusak ini dengan Tuhan rusak, hubungan suami istri rusak. Ini awal bencana keluarga. Kerusakan itu mulai terpola. Mungkin kita merasa baik-baik saja. Saya akan ajak kita semua melihat, setidaknya ada 3 indikator keluarga kita sakit. Ada 3 indikator kita bisa lihat dari kisah ini yang menunjukkan keluarga kita sakit butuh pemulihan dari Tuhan. Ya, karena hubungannya sudah mulai rusak. Ini identitas anak-anaknya nanti juga luar biasa rusak loh. Kalau kita lihat kisah ini, kemudian masuk di pasal selanjutnya, kejahatan pertama kali di mana? Di keluarga. Pembunuhan. Pembunuh pertama siapa? Saudara tua terhadap saudara muda. Pada saat apa? Kebaktian. Memberi persembahan loh. Betapa jahatnya manusia. Seorang kakak membunuh adiknya pada waktu habis berdoa bersama-sama. Wah, itu sebuah kisah yang heboh. Tetapi ini terjadi. Kenapa terjadi? Kain dan Habil itu produk dari sebuah keluarga yang sudah rusak. Sebelum kisah di pasal 3 ini terjadi, enggak ada cerita seperti itu. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Ada 3 indikator keluarga kita sakit. Yang pertama, slide selanjutnya. Orientasi pada penampilan lahiriah. Ayat 7 tadi katakan begini kan. Ketika Adam dan Hawa habis jatuh dosa, Tuhan, kemudian mereka, setelah itu apa yang terjadi dengan mereka? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ketika kita berdosa, kita itu sedang mengalami aib dalam jiwa kita. Ketika kita lakukan kesalahan, kita itu ada perasaan tertuduh lalu merasa aib. Manusia batiniah kita menjadi cacat ketika kita berdosa. Muncul yang namanya rasa malu. Sebelumnya mereka enggak kenal yang namanya malu. Tetapi setelah orang jatuh dosa, enggak tahu malu jadinya. Gitu kan? Tetapi rasa malu yang benar justru coba ditutup-tutupi dengan cara apa? Penampilan lahiriah. Penampilan lahiriah. Kami pernah melayani orang wanita yang penampilannya ideal sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, wah, sempurna sekali. Setelah menikah, suaminya selingkuh. Kemudian mereka datang minta konseling. Ketika konseling, suaminya stres berat menghadapi istrinya yang serba sempurna ini. Sementara, ini dua-duanya sekolah Alkitab ini. Teman pelayanannya bisa menerima dia apa adanya. Akhirnya, mulailah hubungan perselingkuhan dengan teman pelayanannya. Masih doa sama-sama untuk pelayanan sih, tetapi selingkuh juga jalan. Tapi ini kan dampak. Begitu di konseling, problemnya di mana? Ternyata istrinya ini tipe orang yang mengejar kesempurnaan. Ini hiper perfeksionis ini. Kita itu sesekali pengen sempurna, baguslah ya. Mau nikah, pengen pernikahan yang terbaik, kan bagus kan? Cari jodoh, pengen jodoh yang terbaik dari Tuhan, bagus kan? Iya kan? Kita kan nggak akan asal-asalan kan? Ya siapa cepat siapa dapat lah, ini udah dekat lebaran gitu kan? Ya nggak begitu kan? Itu ada hal-hal tertentu kita ingin yang ideal, itu kan bagus kan?
Tetapi orang yang hidup dalam kasih karunia itu ketika dia berusaha dapat yang ideal, ternyata yang ideal nggak didapat, dia belajar menerima itu sebagai proses Tuhan membentuk dia. Dia tidak akan frustasi. Tetapi orang yang hiper perfeksionis, semuanya pengen sempurna. Dan ini menyiksa begitu banyak orang. Nah, ini yang kita konseling ini ternyata memang ada luka dengan orang tuanya. Hubungan dengan orang tuanya yang orang tuanya juga perfeksionis. Jadi frustasi. Kisahnya itu sederhana loh. Mamanya lagi di kamar baca buku. Istirahat. Namanya anak kecil lari. Mama. Buka pintu. Lalu mau sesuatu, ambil sendiri. Begitu keluar pintunya dia tutup banting. Gitu. Mamanya marah. Nak sini. Apa ma? Tutup pintu yang benar. Ya ma, tadi pengen cepet-cepet. Enggak, diulang sekarang. Kamu, yuk tutup pintu lagi. Yang baik. Dan suruh ngulang sampai 40 kali. Itu masa kecil. Membentuk identitasnya apa? Kalau saya enggak sempurna, saya tidak layak untuk dikasihi dan diterima. Sesuatu yang kadang-kadang enggak disadari. Tetapi itu real terjadi loh. Masalah pernikahannya ternyata dia luka yang enggak tersembuhkan ini. Dia berusaha menjadi istri yang serba sempurna. Frustasi lah. Bapak-bapak kalau punya istri yang sempurna, bahagia enggak? Malah frustasi kita. Enggak ada yang benar. Iya kan? Lakukan apa saja enggak benar. Gitu, ya. Kita naruh sepatu aja enggak ada yang benar itu gara-gara enggak lurus dikit itu. Agak mencong dikit. Iya kan? Saya dulu dengan istri itu ributnya banyak begitu. Istri saya perfeksionis begitu. Kadang-kadang saya bantu, betulin apa? Ya udah tempat tidur aku yang betulin. Udah selesai begitu, istri saya masuk lagi. Ya kalau begini nggak usah dibantu, nambahin kerjaan aja, diulang. Lalu taruh apa itu tadi sepatu, sandal tidak seperti itu. Makanya kadang-kadang nggak lurus sesuai dengan kemauan dia, udah begitu. Dia lukanya banyak sekali dengan keluarganya. Begitu pulih, saya ajak diskusi lebih enak begitu. Ya kalau merasa nggak pas, ya udahlah diperbaiki aja lah. Saya paling ngomong begitu. Sekarang dia bisa. Kalau dulu, oh enggak, ini penting. Masa cuma begitu penting? Enggak, bagi saya penting. Sebab bagi orang yang perfeksionis itu tidak ada yang nggak penting. Nggak ada yang nggak penting. Begitu. Ada satu jerawat aja nggak bisa tidur. Ini. Iya, karena semuanya dianggap penting, semuanya dianggap serius. Tidak ada, bagi dia bercanda itu dosa orang perfeksionis itu. Di gereja ketawa, itu enggak pantas, itu enggak menghormati Tuhan. Semuanya serba serius buat orang frustasi. Keluarga yang orientasinya penampilan lahiriah, banyak anak frustasi loh. Anak-anak kita yang ikut retreat ada yang cerita gini, kakak, waduh aku tertekan, karena apa? Mama bilang aku harus selalu juara. Aku sudah berjuang, ikut les ini. Nilaiku sudah naik loh, udah 8, sudah 9. Tetap aja mama kurang. Kamu bisa lebih baik dari ini. Padahal mungkin mamanya dulu juga gak naik kelas. Tetapi begitu punya anak, anaknya harus selalu teratas, yang terbaik. Karena apa? Malulah dengan tante itu anaknya pinter-pinter. Malulah dengan tante itu anaknya juara. Masa anak mama enggak juara? Itu kan selalu bandingannya orang lain. Selalu ini tanda-tanda orientasinya penampilan lahir ya. Anakku harus juara, anakku harus yang terbaik. Anakku tidak boleh kalah dari orang lain. Anakku harus terlihat paling cantik dari anak yang lain. Anakku harus lebih keren dari anak orang lain. Anak ikut macam-macam les ini. Apa saja setiap hari, nggak ada waktu bagi anak untuk istirahat. Lebih dari orang tuanya yang kerja cuma 7 jam. Anaknya sudah sekolah dari setengah 7, pulang setengah 3, masih les pulang sampai jam 7. Setiap hari anaknya lembur. Karena apa? Tuntutan orang tua, anaknya harus selalu berprestasi yang tertinggi. Kalau sekolah yang favorit,
Sekolah yang mahal, mosok anak papa mama sekolahnya enggak keren seperti itu. Saya tanya, sebenarnya siapa yang ingin memuaskan dirinya? Orang tua, orientasi pada penampilan lahiriah. Memangnya kalau anak kita kalah pintar dari anak orang lain, memangnya kenapa? Kalau anak kita enggak juara, memangnya kenapa? Bapak Ibu saya kasih tahu, menurut penelitian, CEO, 65% CEO yang sukses di Amerika enggak lulus kuliah. Bukan berarti enggak perlu kuliah, enggak maksud saya. Ternyata bukan sekedar, itu kan juara. Coba yang juara waktu kuliah, ijazahnya di mana sekarang? Iya kan? Saya dari SD sampai SMA nggak pernah juara, tapi begitu kuliah, nilai saya tertinggi. Tetapi juga saya nggak tahu ijazah saya taruh mana sekarang. Itu tidak mempengaruhi identitas saya. Saya sendiri juga malah kaget, saya nilai saya paling tinggi, saya sendiri heran. Karena saya nikmati kuliahnya saja, nikmati proses belajarnya saja. Loh, anak kita lebih penting bisa nikmati proses belajarnya. Mungkin dia nggak juara, tidak apa-apa. Yang penting dia bisa menikmati proses belajar, dia bisa menghasilkan sesuatu yang memang, saya suka bilang begini sama banyak orang tua. Kalau ingin membandingkan anak kita dari orang lain, bandingannya dirinya sendiri. Dirinya di dalam rencana Tuhan. Kira-kira anak kita semakin dekat enggak dengan rencana Tuhan? Kira-kira anak kita semakin kita bawa semakin sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup mereka atau tidak? Itu kalau mau membandingkan. Bukan bandingkan anak orang lain. DNA-nya beda, sifatnya beda. Cara mendidiknya beda, imannya beda. Kenapa kita harus membuat anak kita harus sama dengan anak orang lain? Yang ikut retreat pemulihan kemarin, ada seorang anak perempuan. Ngomongnya gimana? Saya pikir hanya soal, saya tahu betul karena ini kami bimbing. Saya pikir ayahnya mungkin dia sakit hati, benar. Dia sakit hati, terluka dengan ayahnya. Tetapi yang lebih buat dia sakit hati apa? Terluka apa? Saya benci sekali dengan adik. Benci sekali dengan adik. Kenapa? Karena aku suruh ngalah terus dengan adik. Adik dipuji-puji karena prestasinya lebih baik dari aku. Kalau ada tamu, ada teman, ada saudara datang, kalau dua-duanya dikenalkan, adik selalu dipuji-puji, anak yang pinter, anak yang baik. Sementara kalau aku cuma sekedarnya saja, sebutkan namanya cukup. Dia merasa dibedakan, dan pembandingannya itu apa? Hal lahiriah. Karena dianggap adiknya lebih pinter, adiknya lebih cantik, gitu kan? Bahkan para orang tua di Indonesia itu selalu mengukur cantik itu apa? Itu orang Indonesia yang menilai itu. Cantik itu pertama, tinggi. Yang kedua, kulit putih. Orang Indonesia itu. Ya, dia cantik, tinggi langsing, dan putih kulitnya. Jadi kalau yang hitam gitu, minder kan. Kalau ada anaknya yang hitam selalu tidak pernah dipuji. Ya kan? Kasihan yang kulitnya hitam ya. Iya. Tetapi itu yang memang itu cara berpikirnya orang Indonesia kan suka begitu, menilai orang cantik itu pasti kulitnya putih. Iya kan? Padahal yang ditulis Alkitab justru karena kulitnya hitam itu kan. Dipuji-puji Salomo. Ya. Saudara-saudara, kalau keluarga kita orientasinya penampilan, keluarga kita sebenarnya sedang sakit. Harusnya orientasinya adalah penampilan batiniah kita. Keluarga kita harus kita bangun, orientasinya adalah kehidupan manusia batiniah, kehidupan karakter. Bapak Ibu jangan suka memuji anakmu karena hal-hal lahiriah. Sesekali bolehlah kalau memang ada alasan khusus ya, tetapi jangan terlalu sering. Tetapi apresiasi yang paling sering itu orientasinya pada kekayaan batiniahnya. Dia misalnya rajin membaca Alkitab, wah bagus sekali. Papa bangga sekali. Lalu dia rajin ibadah. Apa yang membuat Papa sukacita? Kamu tahu bahwa kamu perlu bersyukur kepada Tuhan beribadah. Lalu
kualitas karakternya. Dia berbagi kepada temannya. Gitu kan? Diberi apresiasi. Papa bangga loh, anak papa ini murah hati banget. Beri apresiasi pada penampilan batiniahnya. Jangan hal lahiriah. Sebab itu nanti seperti perempuan yang saya ceritakan tadi. Dia akan ngejar penerimaan dan kasih dengan penampilan lahiriah. Karena dia punya pengalaman. Merasa bahwa ini kasih bersyarat mamanya tadi itu kan. Aku baru oke, anakku baik ini kalau sesuai dengan permintaan orang tuanya. Gimana keluarga kita? Hal lahiriah tetap penting, tetapi apakah hal lahiriah kita pakai, kita kemas sedemikian rupa untuk menutupi sesuatu supaya kita tidak malu. Menutupi sesuatu yang kita anggap aib, sesuatu yang kita anggap itu kegagalan. Seharusnya ketika gagal, datang ke tata kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Tidak usah ditutup-tutupi. Tidak usah ditutup-tutupi. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Keluarga Adam tetap ada hubungan, tetapi hubungan tanpa keintiman. Termasuk hubungannya dengan Tuhan. 3 hubungan terpenting kan, aku, orang tua, dan Tuhan. Itu menjadi rusak, hubungannya masih ada, tetapi tidak ada keintiman. Adam dan Hawa menjadi takut dengan Tuhan karena buat kesalahan dan dia tidak mau menyelesaikan. Dia caranya apa? Ini namanya mekanisme pertahanan diri. Caranya apa? Bersembunyi, menjaga jarak, tidak bangun hubungan. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Kalau nggak perlu ngobrol, nggak perlu ngobrol. Kalau nggak perlu ketemu, nggak perlu ketemu. Kalau ketemu juga coba menghindar. Ketika orang mulai tidak ada keintiman seperti ini, keluarga kita sebenarnya mulai sakit. Seorang ibu ini cerita ke saya, Pak Heru, saya berdoa, mudah-mudahanlah umur saya kan sekarang udah 40 lebih, masa Tuhan saya biarkan begini, saya kan juga pengenlah dapat pelukan mesra dari suami saya. Sejak saya menikah, saya jarang dipeluk istri saya, boro-boro dipeluk dengan penuh kasih mesra. Saya tanya, tapi kok anaknya 2 Bu? Gitu. Ya, yang dia punya anak kan bukan karena dipeluk. Tetapi coba, umur 40 pernikahannya sudah hampir 10 tahun, merindukan Tuhan. Masa saya menikah sudah 10 tahun lebih tidak merasakan dipeluk dengan penuh kehangatan, penuh keintiman oleh suami saya. Karena dia cinta Tuhan, dia tidak cari pelukan dari pria lain loh. Kalau dia tidak sungguh-sungguh komitmen dengan imannya, ada teman kerja, nyolek-nyolek dia mulai, ini yang aku mau. Terjadi perselingkuhan. Iya kan? Saudara-saudara, hubungan itu perlu intim. Dan terutama bapak-bapak ini agak susah ini meluk. Meluk anak jarang ini. Meluk istrinya rajin pun, meluk anak juga kurang. Gitu. Apalagi ke boro-boro, kalau meluk istri jarang. Dengan anak mungkin gak pernah meluk. Iya kan? Ada seorang laki-laki, anak pemuda lah, mahasiswa, saya tanya, kapan terakhir kali papamu memeluk kamu? Dia berpikir agak lama, kapan ya Kak ya? Oh ya saya ingat, kapan itu? Ketika aku masih balita. Kenapa begitu? Papa bilang, kalau anak laki-laki sering dipeluk, jadi lemah. Siapa bilang orang yang dipeluk itu jadi lemah? Justru jiwanya sehat. Hatinya kuat. Di Jepang ada jasa memeluk. Betul ini. Ada bisnis memeluk di komplek perkantoran. Jadi buka, banyak orang sebelum kerja datang ke tempat itu dulu, tinggal mau kamu dapat layanan pelukan sambil tidur, dikelonin begitu, atau sambil berdiri, dipeluk, benar-benar dipeluk begini, atau dirangkul saja duduk di sebelah. Itu tergantung pesenannya, dia minta apa. Benar, ada yang dipeluk 5 menit, ada sebelum kerja. Karena ini sebenarnya ternyata begitu mereka dipeluk, habis dipeluk, dia merasa nyaman. Tadi kebutuhan akan kasih dan penerimaan,
Itu secara emosional terpenuhi walaupun bayar, tetapi ini sebenarnya manipulasi ini. Tidak sesungguhnya. Tetapi perasaannya dia dapat. Ketika dia kerja, dia lebih semangat dan produktif loh. Makanya bapak-bapak, kapan terakhir memeluk anakmu? Bapak-bapak, kapan memeluk istrimu? Pulang dari sini minimal 1 hari peluk 10 menit. Peluk gitu. Gak usah ada tujuan lain, memang peluk. Gitu. Ya benar. Ini secara emosional itu terpenuhi, jiwanya sehat dan sistem kekebalan tubuhnya mulai tumbuh dengan baik loh. Benar. Jadi lebih sehat secara fisik juga, jiwanya sehat. Ibu-ibu kalau suamimu jarang peluk, nanti pulang tubruk aja. Oh, udahlah, muhrimnya kok. Peluk, ya. Hubungan yang tanpa keintiman itu gejala keluarga sakit. Anak jadi takut dengan orang tua, istri takut dengan suami, atau orang tua takut dengan anak. Hubungannya nggak pernah nyaman, apalagi dengan trennya orang sekarang. Duduk di ruang keluarga, namanya ruang keluarga. Di depan TV, bapaknya nonton berita, ibunya asik, anaknya asik. Ketawa cekikian sendiri, tapi dengan orang yang di luar kota. Dengan yang di sebelah, nggak ada komunikasi, keluarga sakit. Kalau dibiarkan terus-menerus, sakit. Sakit. Apalagi kita tidak punya waktu mesbah keluarga secara pribadi. Semakin gak ada hubungan, keluarga kita sakit. Mungkin tiap minggu kita masih kebaktian. Tetapi kalau hubungan kita di keluarga gak terbangun, tanpa keintiman, anak kita sebenarnya ada kebutuhan kasih dan penerimaan gak didapat. Dia akan cari di luar sana. Ya kalau dapat komunitas yang baik. Kalau komunitas yang buruk, kasih Tuhan. Seharusnya keluarga itu hubungannya tanpa rasa takut. Bisa nyaman. Bisa rileks, komunikasi. Begitu kan? Bapak-bapak yang punya, bapak ibu yang punya anak sudah usia remaja, jangan terlalu ini dengan anak remajanya. Kalau mau curhat termasuk, mama ada yang kirim surat cinta ini gimana ma? Hah enggak usah, kamu sekolah dulu. Oh, enggak, itu artinya anak mulai pengen berbagi cerita. Diajar, dibimbing saja. Begitu kan? Ada pertanyaan, ya udah, begitu kan? Itu lebih baik. Kalau sampai remaja anak kita masih dekat dengan kita, hubungannya masih hangat. Anak kita nanti buat pilihan atas hidupnya akan lebih baik. Dalam prinsip effective parenting itu, semakin hubungan kita dekat dengan anak kita, maka nilai-nilai yang kita yakini itu semakin kuat mempengaruhi anak kita. Tetapi kalau hubungan kita semakin gak intim, semakin gak hangat, walaupun kita pelayanan, tetapi anak kita dididik dunia. Bukan kita yang didik. Anak kita dipengaruhi dunia, bukan kita yang memberi pengaruh. Makanya hubungan harus dibangun. Hangat. Bapak-bapak tadi belajar memeluk. Belajar ngobrol dari hati ke hati. Ajak bicara. Gitu. Saya suka sarankan sama orang tua, kalau punya 3 anak, culik anakmu satu-satu, punya ada agenda menculik anak. Mendadak dijemput dari sekolah, tinggal bilang, mama anakmu aku yang jemput. Langsung aja ke mall, makan sama-sama. Ngobrol dari hati ke hati. Kalau anak-anak ditraktir begitu diajak ngobrol 2 jam betah. Tetapi kalau, nak sini, papa mau ngomong sama kamu. Wah itu siksaan itu, iya kan? Enggak, bangun hubungan dari hati ke hati. Coba anak-anak remaja, kalau papamu seperti itu, bahagia enggak? Ya? Doakan di bulan penuh rahmat ini terjadi. Yang ketiga, menghindari tanggung jawab, menyalahkan orang lain. Adam ini disfungsi mulai terlihat, semakin terlihat kan? Kepala keluarga. Sebagai bos dia mau, sebagai orang yang harus dihormati mau, tetapi begitu ada kesalahan, Tuhan ingin dia tanggung jawab. Adam, kenapa sih kamu makan? Kamu lupa, aku kan sudah sediakan semuanya loh untuk kamu. Aku hanya minta satu ini jangan. Kok tetap aja kamu makan sih? Adam tidak mau ambil tanggung jawab bahwa dia salah. Gara-gara perempuan itu, kenapa sih Tuhan jodohkan aku dengan dia? Dengan Hawa.
Ya. Coba dengan Diana, beda ceritanya. Lalu sepertinya juru nyalahkan Tuhan. Harusnya dia sebagai kepala keluarga bilang, ya Tuhan, kami telah buat kesalahan, kami berdosa kepadamu, ampuni kami. Banyak masalah di dunia ini terjadi apa? Karena orang yang harusnya bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Hawa juga begitu. Hawa, kenapa kamu juga makan buah itu dan kamu pengaruhi suamimu? Gara-gara ular ini Tuhan. Kira-kira kalau ular ditanya Tuhan jawabannya gimana? Hei ular, kenapa kamu pengaruhi Hawa? Jawabannya gimana? Tuhan ciptakan makhluk bodoh ini. Mungkin dia akan cari yang lain kan, alasan kan? Saudara, banyak masalah di dunia ini karena apa? Orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, tidak mau menyelesaikan masalah, tetapi menyalahkan orang lain. Para suami yang harusnya tanggung jawab mendidik anak-anaknya, kepala keluarga, para ayah yang seharusnya mendidik anak-anaknya jalan Tuhan, dia serahkan kepada istrinya. Ibu-ibu yang seharusnya merawat anaknya dengan baik, beri waktu lebih banyak untuk anak-anaknya, tidak lakukan tanggung jawabnya. Ketika terjadi masalah, sibuk cari siapa yang salah. Dan cuci tangan bahwa yang penting aku enggak disalahkan. Kalau di keluarga kita ada kebiasaan enggak bertanggung jawab dan suka menyalahkan orang lain, keluarga kita sakit. Kalau keluarga kita sakit, anak-anak kita sakit. Kalau anak kita sakit, hanya butuh mujizat dan kasih karunia Tuhan kalau dia sampai dewasa menjadi orang yang karakternya baik dan tetap cinta Tuhan. Karena orang-orang yang terluka itu akan lakukan yang sebaliknya yang diinginkan orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang kamu harus melayani Tuhan, tetapi kalau anak itu sakit hati dengan orang tuanya, dia justru nggak mau ke gereja. Dia akan lakukan sesuatu. Kamu nggak boleh makan ini ya, justru makan. Itu kalau orang sakit hati kan begitu. Bapak-bapak kalau lagi sakit hati kira-kira gimana? Begitu juga kan? Semakin dia terluka, dia jengkel sama istrinya. Pokoknya Sabtu pokoknya libur. Kita harus jalan-jalan, udah lama. Tetapi begitu marah dengan istrinya, sengaja itu Sabtu lembur. Ya kan bapak-bapak ya? Mumpung istri nggak ada. Seringkali kan bisa begitu. Lakukan yang sebaliknya. Itu sebagai cara untuk membalas sebenarnya. Membalas itu kan bisa langsung agresif, berhadapan, atau dengan cara yang sebenarnya berlawanan dengan yang diinginkan orang itu kan. Ini yang terjadi. Saling menyalahkan. Gimana keluarga kita? Apakah saling menyalahkan kalau ada masalah? Ambil tanggung jawab. Bapak-bapak, ambil tanggung jawabmu. Apapun, bagaimanapun anakmu, beri rasa aman kepada istri. Mama, apapun yang terjadi dengan anak kita, aku kepala keluarga. Aku bersyukur karena engkau sudah menolong aku membesarkan anak-anak kita. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, tenang saja, aku bertanggung jawab. Kalau terjadi di sekolah atau terjadi di mana, oke, aku akan bertanggung jawab, aku akan maju, aku nggak akan gampang menyalahkan kamu. Kalau ada orang menolong kan harus diberi keyakinan bahwa dia tidak harus menanggung semua masalah kan. Dan nggak usah salahkan yang lain, begitu ya. Kalau tidak, jadi ada 3 indikasi ini bahwa keluarga kita sakit. Yang pertama, orientasi pada penampilan lahiriah, bukan penampilan batiniah. Yang kedua, hubungan tidak bisa intim satu sama lain. Yang ketiga, kalau ada masalah, saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Makanya masalahnya tidak selesai-selesai, walaupun sudah berdoa, walaupun sudah didoakan, karena tidak ambil tanggung jawab. Kalau ini terjadi, anak-anak kita tumbuh dalam luka, mudah rentan dengan luka di jiwa mereka, dan mungkin suami istri juga saling menyakiti. Kalau itu terjadi, penyelesaiannya gimana? Kasih karunia dan kebenaran Tuhan.